Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang fondasi hidup kekristenan, fondasi kekristenan sebetulnya adalah tubuh dan darah Tuhan. Mungkin saudara mendengar program ini dan saudara berkata, apa yang dimaksudkan dengan fondasi kekristenan adalah tubuh dan darah Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Jawaban saya sederhana, karena kekristenan bukan dibangun sebagai sebuah ajaran agama, tetapi kekristenan dibangun sebagai sebuah ajaran kasih dan anugerah. Kenapa saya katakan bahwa kekristenan bukanlah sekedar ajaran agama, tetapi ajaran kasih dan anugerah? Karena agama menekankan tentang dosa, kesalahan manusia, dan sekaligus adalah sorga serta neraka. Dengan lain kata, selama manusia berjalan dalam dosa, manusia akan terbuang ke dalam neraka. Tetapi kalau manusia mampu berjalan dalam kebaikan, dia akan masuk surga, rumah Bapa yang kekal. Tetapi kekristenan tahu persis bahwa manusia dengan segala kebenarannya akan menuju pada kebinasaan. Tetapi oleh karena tubuh yang terpecah, oleh karena darah yang tertumpah, kasih anugerah Tuhan berlaku, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kata Alkitab, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mendidik kita untuk bergantung senantiasa pada firman Tuhan, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak memiliki jaminan dan kepastian, tetapi justru lewat firman Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Haleluya. Dan secara khusus dalam program kita ini, kita memang sedang membahas tentang tubuh dan darah Yesus. Karena kita tahu persis bahwa kekristenan dimulai oleh tubuh dan darah Kristus. Artinya apa? Artinya korban yang tercurah di atas kayu salib, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, itu adalah fondasi iman kita. Kalau bukan karena tubuh yang terpecah, kalau bukan karena darah yang tertumpah, kita sebenarnya semuanya akan binasa dan menuju ke neraka. Tapi justru di tengah manusia gagal, di tengah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena di dalam perjanjian lama, setiap kali manusia berdosa, harus ada binatang yang dipersembahkan. Saudara bisa bayangkan, kalau kita masih tetap melakukan hal yang sama, setiap dosa harus ada binatang yang dipersembahkan. Saya khawatir dunia ini sudah tidak ada lagi kebun binatang. Kenapa? Karena semua binatangnya sudah dipersembahkan untuk dosa manusia. Kenapa? Karena manusia bertambah di muka bumi, dosanya bertambah. Berapa banyak kambing yang harus dipersembahkan, berapa banyak domba yang harus dipersembahkan untuk setiap dosa manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Dia menjadi anak domba yang tersembelih, menanggung dosa isi dunia. Sehingga lewat tubuh yang terpecah, lewat darah yang tercurah, kita semua dapat dengan berani berkata, saya adalah anak-anak Allah yang disucikan, dibenarkan, dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Haleluya. Nah, Lukas pasal 22, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkannya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengadakan perjamuan suci dan dengan jelas waktu dia angkat roti dia berkata, inilah tubuhku. Dia tidak berkata bahwa ini adalah lambang tubuhku, dia berkata ini adalah tubuhku. Waktu dia angkat cawan anggur, dia tidak berkata ini adalah lambang dari darahku, tapi dia berkata ini adalah darahku. Berarti dari sini kita bisa belajar hal-hal yang menarik. Yang pertama bisa kita pelajari bahwa dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita menerima perjamuan suci, kita gak bisa menerima dengan hati yang setengah-setengah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pesta, ini adalah sebuah sukacita tersendiri. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah pesta sukacita tersendiri? Karena di dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Apa artinya menjadi satu dengan Yesus? Berarti Yesus ada di dalam diri kita. Apa artinya Yesus ada di dalam diri kita? Kalau Yesus ada di dalam diri kita, berarti tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kita. Karena itu dengan tegas Paulus berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Nah, bagaimana kita menjadi satu dalam Kristus? Dan digambarkan jelas justru dalam perjamuan suci. Itu sebabnya ada gereja-gereja tertentu yang justru mengadakan suci seminggu sekali misalnya. Sebagian gereja mengadakannya sebulan sekali misalnya. Sebagian gereja mengadakannya 4 kali dalam setahun, setiap 3 bulan. Sebagian lagi berkata, kami akan mengadakannya 2 kali setahun. Kami akan mengadakannya pada saat Jumat Agung dan kami akan mengadakannya pada saat Natal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masing-masing gereja boleh berbeda, tetapi kita perlu pemahaman yang sama bahwa justru dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Karena waktu kita berjalan dalam dunia ini, kadang-kadang dunia ini telah begitu kuat mempengaruhi hidup kita sampai akhirnya kita seperti merasa menjadi satu dengan dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan percaya bahwa tubuh Kristus terpecah, darahnya tercurah. Sehingga kita bukan hanya saya ada di muka bumi dan dia ada di sorga. Dan kita berpisah jauh, Tuhan tolong saya, dunia terlalu berbahaya buat saya. Oh, sama sekali berbeda. Kekristenan percaya bahwa kita menjadi satu dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Berarti dunia yang keras bagaimanapun dapat kita jalani dengan iman, dapat kita jalani dengan tenang. Dan kita tahu ada kemenangan, kepastian yang disediakan bagi kita yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Kristus. Berarti hidup Kristen bukan hidup yang terpisah dari Tuhan. Hidup Kristen bukan hidup di dunia lalu Yesus ada di sorga. Tapi hidup Kristen adalah hidup percaya bahwa sementara saya ada di dunia, Yesus Tuhan dan Raja saya itu, Yesus Tuhan yang bersama dengan saya menghibur, menguatkan, membela dan memberikan mujizat. Yang kedua saya pelajari bahwa dalam perjamuan suci kita diingatkan tentang segala karyanya. Kalau kita mau jujur, dunia ini penuh dengan orang-orang yang lupa. Orang-orang yang lupa menepati janjinya. Orang-orang yang lupa akan tanggung jawabnya. Orang-orang yang lupa akan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang lupa akan kebaikan-kebaikan orang. Nah, dunia ini saya sebut dunia yang penuh dengan kelupaan. Tetapi dalam perjamuan suci minimal kita diingatkan tentang segala karyanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang ingat segala karyanya. Karena Yesus sudah curahkan darah buat saya. Karena Yesus sudah memecahkan tubuhnya buat saya. Berarti saya tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak boleh cemas lagi. Betul tantangan ada. Betul kata dokter, penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Tetapi karena dia sudah tumpahkan darahnya, dia sudah izinkan tubuhnya terpecah. Berarti pertanyaannya, kalau darahnya saja dia tumpahkan, masa si tangannya tidak akan terulur untuk menjamah, saudara? Pernahkah saudara bayangkan, kalau darahnya saja tercurah, masa sih kakinya tidak akan melangkah menyelamatkan saudara ketika saudara dalam bahaya?
Kalau tubuhnya saja terpecah, pertanyaan saya, masakan dia tidak mau membela, menolong kita di masa kesesakan kita? Jawaban saya sederhana, tidak mungkin. Karya Tuhan terlalu besar buat hidup kita. Mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, pendeta saya sedang menghadapi masa-masa yang berat. Pendeta saya sedang menghadapi situasi-situasi yang sukar dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara sekalian, jangan hanya ingat masalah yang sedang kau hadapi. Jangan hanya ingat persoalan yang sedang kau derita. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, ingatlah tentang kasih setia Tuhan. Ingatlah tentang mujizat yang disediakannya bagi kita yang percaya. Ingatlah tentang apa yang dikerjakannya buat kita di atas kayu salib. Ketika kita mengingat segala kebaikannya, otomatis kita akan lupa akan segala masalah kita. Kita akan melihat masalah yang besar menjadi kecil, masalah yang kecil menjadi tidak ada sama sekali. Dan yang justru kita lihat adalah kebesaran kuasa kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, kenapa saya selalu ingatkan bahwa perjamuan suci atau tubuh dan darah Yesus adalah dasar dari kekristenan kita. Yang pertama, karena dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Yang kedua, dalam perjamuan suci kita diingatkan tentang segala karyanya. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang menjadi satu dengan Kristus. Hidup Kristen adalah hidup yang selalu mengingat tentang karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa dalam perjamuan suci kita ditantang untuk berjalan dalam kebenaran. Karena kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Tubuhnya menjadi satu dengan tubuh kita. Berarti kita menjadi orang percaya yang tidak lagi berbuat dosa. Kita ditantang untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita gak berjalan dengan kekuatan kita sendiri lagi. Kita gak berjalan dengan hawa nafsu daging lagi. Karena manusia lama telah mati, turut disalibkan bersama dengan Kristus. Namun aku lagi hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti kita ditantang untuk berjalan dalam kebenaran. Meskipun kebenaran berat, meskipun kebenaran sukar sekalipun. Tetapi tubuh Kristus yang menjadi satu dengan hidup kita. Darah Kristus yang telah mengalir dalam hidup kita, memberi keberanian, memberi kemampuan ilahi untuk kita berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang sedang merasa bahwa dosa sedang menguasai hidup saudara, dan saudara berkata, Tuhan, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar. Kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya mujizat tetap berlaku bagi orang yang percaya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kemenangan mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, dan ingat, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Inilah saatnya untuk kita bangkit, percaya, beriman, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.